Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah subuh rahimakumullah. Kita masih meneruskan bacaan kita pada subtema wa wilayatukum fir'auniyah. Dan hendaknya engkau sekalian tidak menerapkan apa yang telah dilakukan Firaun dengan kekuasaannya. Jangan berkekuasaan seperti Firaun. Di ringkasnya. Terakhir kita baca tentang ternyata Firaun itu ya mewawas rakyatnya, memawas informasi yang berkembang di zamannya itu didasarkan pada persepsi dirinya. Jadi memang tidak Firaun saja, semua orang pada dasarnya dia cenderung berbasis pada persepsi. Dan persepsi itu juga disupport oleh empiriknya kan. Jadi namanya persepsi empirik itu semuanya adalah sebenarnya terbatas atau subjektif. Jadi termasuk dia punya persepsi Tuhannya Musa itu bisa dilihat oleh mata kepala. Oleh karena itu dia perintahkan Haman untuk membangun gedung yang menjulang tinggi, atau istilah sekarang pencakar langit gitu. Ternyata dasarnya yaitu Fa'atoli'a ila ilahi Musa. Jadi yang menjadi harapannya yaitu dia bisa melihat Tuhannya Musa. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya dia menyangka wa inni la'adunnuhu, dan sesungguhnya aku ini sungguh mengira Musa itu kadziban, dusta. Terus Allah menerangkan dengan firman-Nya yang ini, Allah menerangkan kadzalika zayyana li fir'auna su'u amali. Begitulah Fir'aun dihiasi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Ada yang
orang yang model seperti ini. Makanya diterangkan setiap Al-Quran itu dibuka dan dibaca. Kadang orang tersinggung akan dirinya sendiri karena saya begitu ya, gitu ya. Saya begitu ya. Itu memang betul-betul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu betul gitu ya. Demikianlah Fir'aun dihiasi dengan buruk amalnya gitu. Amalan-amalan mereka yang buruk. Wasaddu an sabili, dan menghalang-halangi orang yang menuju pada hidayah Allah. Bama kaidu Fir'auna illa fi tabab, dan itu akan menderita kerugian saja. Dan pada umumnya orang juga tidak suka akan rugi. Oke, ini kemudian Allah menyampaikan pada kita semuanya bahwasanya Allah telah mewariskan kepada satu kaum yang tertindas, baik di bagian timur maupun bagian baratnya. Ini mufasir menyatakan Masyariqil ardi wa magharibiha, ini adalah dari negeri satu yang Syam itu. Syam Raya ya. Syam Raya. Ini ada Inggris Raya, ada nanti Turki Raya. Ini yang masih perang dingin adalah Turki Raya dan Israel Raya. Semuanya ingin mewujudkan raya-raya dengan cara raya, ngerayai tonggone gitu, dikuasai, dijajah. Jadi ini diwariskan ada orang yang tertindas. Siapa yang tertindas di sini? Fokusnya yaitu Bani Israel. Bani Israel. Oke, kemudian apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun? Dengan kemampuannya, kemauan yang kuat, kemampuan yang besar, dia bisa mewujudkan pencakar langit. Tapi semua yang dilakukan itu adalah sia-sia gitu. Wa ma kana yasna'u Fir'aun, dan apa saja yang telah dilakukan yasna'u Fir'aun, yang sedang selalu dilakukan oleh Fir'aun wa qaumahu, dan rakyatnya, wa ma kanu ya'risun, dan juga apa yang mereka bangun. Ya, jadi kemarin saya garis bawahi bahwasanya banyak orang punya proyek ya, target fisiknya tercapai, tetapi target fungsinya tidak tercapai. Ini contoh juga di ayat ini merupakan contoh bahwasanya target fisiknya membangun pencakar langit tercapai, tapi dia mau tengok Tuhannya Musa juga tidak bisa tercapai. Berarti target fisik 100%, target fungsi 0%. Padahal mestinya dua-dua harus tercapai. Oke. Nah, Musa terima perintah. Ini pelajaran manajemen sebenarnya. Kelihatannya Musa terima perintah untuk berdakwah. Di surat An-Nazi'at kita ambil mulai ayat 17 dan seterusnya ini ya. Kita perhatikan ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa. Pergi kemana? Harus ditakyinkan, dijelaskan sasaran perjuangan itu di mana. Yaitu ila Fir'aun, ke Fir'aun. Fir'aun itu apa? Fir'aun itu rezim yang sedang berkuasa, dan dia punya wilayah, punya kekuasaan, punya pengakuan dari rakyatnya, gitu ya. Ditakuti oleh rakyatnya, jadi semua ada. Itu semua sasaran yang akan dituju oleh Musa. Jadi Allah
menyampaikan bahasa dakwahnya kemana ke Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Bla 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 yang pernah saya sampaikan di awal surat Al-Qasas yang lalu. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sudah dideskripsikan oleh Allah, sungguh dia orang yang melampaui batas. Kemudian apa saja pesan-pesan, apa saja target-target, ya. Target-target yang harusnya. Fakul halaka ila antasaka. Targetnya supaya Fir'aun itu mau membersihkan diri, menyucikan diri, tazkiyatun nafs. Ini tema-tema yang aktual itu supaya Fir'aun mau tazkiyatun nafs, karena Allah melihat Fir'aun itu tidak bersih jiwanya, tidak bersih pikirannya. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan kemudian berilah dia petunjuk atau hidayah. Hidayah itu milik Allah, yang memberikan Allah, tapi Musa diperintahkan untuk memberi petunjuk. Ya tentu sudah mandat dari Allah kan gitu. Memang semua rasul itu diberi mandat oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka hendaknya engkau beri petunjuk dia. Petunjuk ke arah mana? Supaya mengikuti perintah Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Ya Allah. Fatakhsha. Maka ini fa-nya ini menunjukkan sebenarnya setelahnya kehadiran Musa diharapkan dia tidak lama kemudian dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra, maka tunjukkanlah. Fa'arahu, maka Allah menunjukkan melalui Musa kepada Fir'aun ayatal kubra, bukti tanda kekuasaan Allah yang besar. Maksudnya mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Ditunjukkan. Fakadzdzaba wa asa. Ini maka dia mendustakan dan menentang. Siapa yang mendustakan? Siapa yang menentang? Ini kan pelaku itu kan ada Allah, ada Musa, ada Fir'aun. Sebenarnya yang fakadzdzaba ini siapa? Siapa yang fakadzdzaba? Yaitu Fir'aun. Responnya apa? Ini menunjukkan respon. Responnya Musa fakadzdzaba, maka dia adalah mendustakan, wa asa, dan menentangnya. Tidak itu saja, malah tingkatannya lebih tinggi lagi untuk bersimpang jalan dengan Musa. Summa adbara yas'a. Kemudian dia abai, membelakangi. Adbara itu di belakang, dubur itu letaknya di belakang. Yas'a, dan dia berusaha untuk menentangnya. Caranya bagaimana? Fahasyaraf. Ada. Sini saya kasih warna merah biar jelas di sini akarnya di sini. Fahasyaraf anada. Maka kemudian dia mengerahkan kekuasaannya untuk mengumpulkan masyarakatnya. Fanada, kemudian menyeru kepada masyarakatnya, mengumumkan kepada masyarakatnya. Pengumumannya apa isinya? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengumumkan bahasanya, akulah Tuhanmu yang maha tinggi itu. Ini respon terhadap kampanyenya Musa pada Allah. Aku enggak percaya dengan terus dia buat tandingan, kumpulkan masyarakat, umumkan, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Dan dia berani mengumumkan itu karena dia sudah melihat Tuhannya Musa enggak kelihatan loh. Jadi dia naik gitu di pencakar langitnya enggak kelihatan. Fa akhadahu Allahu, maka Allah kemudian mengambil tindakan
dengan cara nakal al-akhirat, menimpakan hukuman nakal. Coba jadi nakal. Nakal itu jenisnya orang yang terkena hukuman. Fa'akhadahu atau yang berhak dihukum. Nakal. Fa'akhadahu Allah nakal al-akhirati wal, dan maka kemudian Allah mengambil tindakan menimpakan hukuman pada Fir'aun. Ini kembalinya pada Fir'aun al-akhirati wal ula, yaitu ini lokusnya di akhirat maupun di dunia. Al-akhirah ini akhirat, al-ula ini dunia. Jadi Allah akan menimpakan hukumannya pada Fir'aun di dunia maupun di akhirat. Jadi ada yang kontan, ada yang masih nanti dijeda di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini kisah semua ini, singkat ini adalah di dalam kisah ini la'ibratan, sungguh akan menjadi pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi banyak sekali pelajaran yang digelar oleh Allah di dalam Al-Quran itu, tapi pelajaran itu tidak semuanya dijadikan pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Yang mau mengambil pelajaran yaitu orang yang takut kepada Allah. Nah, sisi lain dari Fir'aun itu, ini bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara. Ini saya titipkan Asy-Syu'ara 41 sampai dengan dan seterusnya lah. Falamma ja'a as-sakharatu. Nah, kisahnya setelahnya woro-woro, kalau aku ki Gusti Allahmu, aku ki Tuhanmu, kok kurang efektif, dievaluasi kok kurang efektif. Saiki dia mengumpulkan para pesihir. Jadi apa-apa itu zamannya ini, yaitu topnya adalah sihir. Jadi kekuasaan itu harus didampingi oleh pesihir. Sebelum pesihir, penyair. Jadi ada satu grup budayawan gitu ya, satu grup profesional untuk bekerjasama dengan iblis dan setan, itu pesihir gitu. Karena pesihir tidak bisa hanya sendiri, dia menggunakan koalisi manusia dan setan ya. Koalisi manusia dan setan, hasilnya sihir. Dan ada berita-berita dari Rasul, banyak Rasul, tapi ditolak karena dengan anggapan, oh ini pesihir, ini pesihir. Fir'aun saja diobong oleh para staf dekatnya, bahasanya itu Musa itu pesihir besar itu. Nanti sihirnya tidak saja merubah sesuatu jadi sesuatu, tapi bahkan nanti kita semua ini, wahai Fir'aun, wahai Tuanku, kita akan disuruh nyah dari Mesir. Dan kita akan pergi dari Mesir. Atas kekuatan sihirnya Musa gitu kan. Diprovokasi begitu, nah kobong lah. Gitu. Maka kemudian dia mengandalkan pesihirnya. Falamma ja'a as-sakhratu, maka kemudian ketika telah datang sapa sing teka, yaitu as-sakhratu, para pesihir, qalu li Fir'aun. Qalu ini kata kerjanya jamak, menunjukkan pesihirnya juga banyak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kata kerja itu menunjukkan pelakunya kan gitu. Datanglah para pesihir dan kemudian berkata kepada Fir'aun. Apa katanya para pesihir?
Inna, wahai Tuan Fir'aun, inna, sungguh, lana, bagi kami, apakah benar bagi kami nanti la ajaran, mendapatkan upah, istunna nahnul ghalibin, jika kami nanti menang. Ini adu sihir. Adu sihir menurut persepsi mereka. Adu sihir, pesihirnya Musa mau pesihirnya Fir'aun mau dilawankan versus Musa. Musa dianggap pesihir juga, grup pesihirnya. Musa itu termasuk pesihir dan saudara-saudaranya, gitu, saudaranya. Padahal satu sihir lawan wahyu. Sihir lawan mukjizat versus mukjizat, tapi di otak mereka kan tidak kenal mukjizat. Allah yang memberi mukjizat saja tidak dikenal, apalagi mukjizatnya tidak dikenal. Maka ya bahasanya mengikuti persepsi mereka. Maka kemudian para pesihir itu menyatakan, ini pesihir profesional. Ciri-ciri profesional itu upahnya tinggi. Nah, gitu antara lain ya. Ini terjemahan bebasnya. Ciri-ciri profesional itu upahnya tinggi. Maka dari itu kalau biar dianggap profesional, hendaknya Anda bikin tarif yang tinggi. Itu antara lain gitu ya. Sekarang kan untuk menaikkan harga itu kan pernah saya sampaikan di sini ya. Dirubah aja, rubah nama. Nah, kopi hitam gitu kan 3.500 kan gitu, sak cengkir gitu kan. Tapi kalau black cafe, nah itu malah jadi 10.000 kan gitu. Upahnya ganti Inggris gitu kan. Dasarnya ya tersihir oleh Inggris ya kan, berbeda Amerika. Oke. Jadi ini upahnya. Jadi belum kerja, upah dulu. Maka profesional kan harus jelas. Prestasinya apa? Nah ini teken prestasinya. Ini kita fahamkan dengan istilah yang populer saja. Jadi Qalu li Fir'aun, mereka menyatakan pada Fir'aun. Ini kan sorong itu kan bergiting deh. Inna lana la ajran, apakah kami nanti betul-betul akan mendapatkan upah? In kunna nahnul ghalibin, dia mempercayai dia akan menagih upah ini jika menang. Maka dia juga secara konsekuen mengatakan jika kami semua bisa mengalahkan Musa, dapat upah. Betul dapat upah kalau saya bisa mengalahkan, itu bukan upahnya mana. Nah nanti kalah atau menang itu nanti gitu. Yang penting DP dulu lah, enggak gitu. Itu enggak profesional tuh ya. Tetapi di sini qala na'am, cerdas sekali Fir'aun. Padahal ketika itu Abraham Maslow, mana Pak Imran dan ini. Abraham Maslow itu psikolog Amerika. Pak, tafsir kok nganggo psikolog Amerika atau Pak? Ya biar lebih jelas. Yang penting tidak melawan kontennya Al-Quran ini. Jadi qala na'am, ya, aku akan penuhi. Wa innakum idzal laminal muqarrabin, tidak saja upah. Begitu kan. Hebat Musa. Apa? Fir'aun. Wa innakum idzan, jika engkau memenangkan itu tidak saja upah, tapi kemudian engkau akan kami jadikan dari kelompok muqarrabin, orang terdekat. Nanti jadi pembisikku. Jadi ini level menurut Abraham Maslow adalah level yang tertinggi.
level hierarki motivasi manusia itu yaitu dari physical need, itu dasar fisik, yo mangan, yo ngombe, yo itu klambi, sandang pangan papan, itu physical need. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi, biasa orang terus meningkat menjadi security need, yaitu kebutuhan akan keamanan. Duit akeh raman kan ya tetap ora itu toh. Maka itu nanti dulu dijadikan adagium di ketika Orde Baru rezimnya Pak Harto kan pendekatannya pembangunan itu ada dua, pendekatan security dan pendekatan prosperity. Jadi rakyat itu diberikan mimpi negara ini akan menjadi negara yang aman, security. Dan kemudian prosperity, negeri yang makmur. Ya, negeri yang makmur. Jadi, padahal negeri ini tidak akan makmur. Nah, gitu, pintere Pak Harto kan gitu. Negeri ini tidak akan makmur kalau enggak aman. Maka prasyaratnya untuk mewujudkan kemakmuran harus aman lebih dulu. Nah, untuk aman harus diamankan. Diamankan oleh siapa? Oleh keamanan, kan gitu. Keamanan siapa? Yaitu tentara. Ketika itu rezim yang baru-baru ini kan menggunakan polisi, ya kan? Polisi. Jadi itu negeri ini begitu kalau dibaca dari segi strateginya. Qala na'am, bahkan kau akan aminal muqarrabin. Qala lahu Musa, baiklah kalau gitu tidak usah banyak kalam. Musa mengatakan, faqala lahum, maka berkatalah. Siapa yang berkata? Musa. Lahum, kepada siapa? Kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu Fir'aun dan semua perangkatnya serta para pesihir. Apa yang dikatakan Musa? Alqu ma antum mulku. Soalnya wis nggawa tali ngene. Pesihirnya sudah nggawa tali kaya arep nyekel sapi korban tali. Musa mengatakan, lemparkanlah tali-talimu. Lemparkanlah. Ini juga pinternya Musa. Dalam bela diri itu kan yang nyerang duluan posisinya lemah menurut ilmu bela diri, ya dah. Tapi Musa tidak mau menyerang duluan, tapi suruh para pesihirnya. Kata-katanya, ulku, alku ma antum mulku. Lemparkanlah apa yang mau kau lemparkan. Fa'alqaw khibalahum ya. Maka kemudian para pesihir itu melemparkan tali-tali yang ada di tangannya. Wa aisiyahum, dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, seraya mengatakan, onok melnya ya. Onok melnya para pesihir, melnya direkam oleh Al-Qur'an, diceritakan di umat Muhammad ini. Detail Gusti Allah detail. Wa qalu, dan kemudian mereka mengatakan sambil melemparkan bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun, gitu ya. Bi'izzati fir'aun, dengan keluhuran dan kemahatinggian Fir'aun, maka dilemparkanlah talinya. Inna lanahnul ghalibun, kami akan menjadi juara, akan menjadi pemenang. Ghalibun. Setelahnya itu fa'alqa Musa asahu, maka kemudian Musa melemparkan. Fa'alqa, maka melemparkanlah. Siapa yang melemparkan? Musa. Apanya yang dilempar? Asahu, yaitu tongkatnya. Fa'idha, maka kemudian sejurus kemudian talqafu, tongkat itu berubah menjadi ular besar. Yang ular besar itu talqafu, menelan ular-ularnya para pesihir itu semuanya.
Ini dipotong di ayat yang di surat yang lain diceritakannya detail ya, lebih detail. Tapi ini fa'alqas saharatus sajidin, maka kemudian fa'alqa itu melemparkan dirinya, artinya kemudian dia begitu ular yang hasil pesihir itu ditelan oleh ularnya Musa yang besar, para pesihir itu langsung kemudian sujud kepada Musa. Fa'alqa sakharatu sajidin, sujud artinya menyerah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Ini kebulatan tekadnya para pesihir, amanna bi rabbil alamin. Kami telah beriman, menggunakan sighah madhi menunjukkan lampau ini padahal sedang dilakukan, tapi dia statement lampau ini menurut pemaknaannya menjadi tingkat kepastiannya tinggi, pasti tidak akan berubah menjadi tidak lagi tidak beriman, tapi betul-betul kami telah beriman dengan Tuhan yang maha menguasai seantero alam dunia maupun akhirat. Kurang jelas dijelaskan lagi, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbul Alamin itu Rabbnya Musa wa Harun dan Harun. Kemudian bagaimana reaksi Musa? Bagaimana reaksi Fir'aun melihat pasukannya yang tadinya memberi tagihan upah dan Fir'aun memberikan janji akan menjadikan para pesihir menjadi orang yang terdekat dalam pemerintahan dia gitu. Tapi ada kayitnya, ada syaratnya, yaitu jika menang. Yang memberi syarat itu para pesihir sendiri, dan nyatanya yang terjadi yaitu kalah. Maka kemudian melakukan ultimatum ya. Kemudian Fir'aun melakukan ultimatum. Bagaimana ultimatumnya itu dilanjutkan di sini. Nanti insya Allah kita akan sampaikan pada waktu yang akan datang, yaitu surat Asy-Syu'ara juga ayat berikutnya, yaitu 49, 50, dan 51. Jadi ini tentang gambaran Fir'aun tentang bagaimana berupaya melawan Musa, upaya-upayanya yaitu dengan kekuatan sihir, dan kesimpulannya gagal, kan gitu. Gagal. Tapi setelahnya gagal karena dia penguasa, bagaimana? Itu nanti insya Allah akan kita lanjutkan di masa yang akan datang. Bukan di masa ya, insya Allah minggu yang akan datang. Masa yang akan datang nanti berabad lagi ya. Oke. Mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanallah. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.